Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dimas Kurniawan. Pada video kali ini kita coba unboxing plus bahas sedikit sebuah laptop dari brand Asus, yaitu Asus S14 OLED. Jadi ini adalah laptop keluaran baru dari Asus yang menggunakan prosesor Intel Gen terbaru, yaitu Gen 12. Oh ya, sedikit info, jadi saya sekarang buat channel lebih dari satu ya. Untuk channel bahas gadget atau apapun itu, saya akan upload di channel Dimas Kurniawan ini. Dan untuk channel pembelajaran, saya pisah namanya Belajar Yuk. Kalau teman-teman tertarik ingin belajar teknologi lebih khususnya di bidang infra, bisa langsung aja kunjungi channelnya. Dan saya coba buatkan channel khusus game namanya Dion. Kenapa saya buat masing-masing? Supaya lebih rapi aja sih. Balik lagi ke pembahasan laptopnya. Pada saat saya membeli laptopnya, saya mendapatkan bonus sebuah TWS. Ya lumayan lah. Kemudian dalam paket pembelian laptop ini kita dapat sebuah tas dari Asus. Unit laptopnya, kabel charge, kartu garansi, dan kita mendapatkan stiker eksklusif nih. Ya walaupun gak bakal saya tempel di laptopnya, sayang gitu. Desain laptopnya ini bagi saya udah cakep banget. Ini adalah laptop pertama di dunia 14 inci resolusi 2,8K, refresh rate 90Hz dengan panel OLED. Menggunakan prosesor Intel generasi terbaru yaitu generasi 12. Dan laptop ini terdapat 3 varian warna. Yang pertama neutral gray, yang kedua indie black, yang ketiga mint green. Unit yang akan saya review ini dengan warna varian neutral gray. Kita bahas dari desainnya. Laptop ini menggunakan desain yang baru dari laptop sebelum-sebelumnya, yang mana seperti yang kita tahu, kalau desain laptop Asus ya gitu-gitu aja, hanya ada tulisan Asus di belakang laptopnya gitu. Sementara desain yang baru ini dia ada motif seperti persegi panjang yang ada tulisan Asus VivoBook dan dia posisinya juga ada di pinggir. Ya gue suka-suka aja sih desain dari laptop Asus kayak gini. Lanjut kita bahas segi layarnya. Dengan aspek rasio 16:10 dengan resolusi 2880 x 1800, refresh rate 90Hz, 100% DCI P3 dan dengan brightness 600 nits. Untuk layarnya no comment lah, bisa kita buka sampai 180 derajat juga. Untuk OS-nya sudah pasti laptop ini menggunakan Windows 11. Untuk spesifikasi laptop ini menggunakan Intel i7 Gen 12 yaitu i7 12700H dengan GPU Intel Iris Xe. Kapasitas baterainya juga besar 70 Wh, jadi aman untuk ketahanan baterainya. Storage-nya menggunakan SSD NVMe 512GB generasi 4 dengan bawaan RAM 16GB DDR4. Untuk konektivitas Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 6E. Dan untuk charge-nya juga sudah fast charge 90 watt. Laptop ini juga ringan dengan bobot hanya 1,5 kg. Port I/O-nya pun lumayan lengkap. Ada dua buah USB Type-C Thunderbolt, satu buah HDMI, satu buah USB Type-A 3.2 dan satu buah USB Type-A 2.0. Dan tak lupa port combo audio jack. Soal keamanan, tak lupa fitur fingerprint yang menjadi satu dengan tombol power. Ya gue suka nih yang modelnya kayak gini, ketimbang yang fingerprintnya itu misah gitu, ada tombol khususnya tersendiri. Dan webcam yang ada pelindungnya. Dan ada teknologi 3D NR yang mana teknologi ini berguna untuk meningkatkan kejernihan dan ketajaman dari webcamnya. Nanti saya akan coba kasih lihat bagaimana hasil dari webcam serta mic internalnya.
XLR juga bisa dibuka sampai 180 derajat, tadi sudah saya bilang ya. Ya, walaupun fitur kayak gini bukan hanya ada pada laptop ini aja, laptop-laptop lain pun udah banyak yang bisa layarnya sampai dibuka 180 derajat. Yang kerennya, Asus mengklaim bahwa material laptop ini 99% anti-bakteri. Kalau ngomongin laptop pasti kita juga pengen tahu pengalaman mengetiknya. Ya, menurut saya feel-nya cukup oke, bahkan saya pun mengetik skrip video ini menggunakan laptop ini. Dan keyboardnya juga sudah ada backlight, jadi kalau kita mengetik di kondisi yang minim cahaya, ya no problem ya. Yang paling penting, laptop ini sudah terverifikasi sertifikasi Intel Evo, yang overall sudah pasti oke, baik di sisi performa, layar, baterai, dan lain-lain. Pokoknya oke dah. Terakhir ini yang ditunggu-tunggu biasanya untuk para penonton ya kan, harga varian yang i7 ini dibanderol dengan harga 15 jutaan. Ya, kalau saya cek di e-commerce itu ada juga sih yang di bawah 15 juta. Ya tergantung temen-temen aja gitu, pinter-pinter nyarinya. Untuk varian yang i5 itu dibanderol dengan harga 12 jutaan gitu. Ini adalah hasil video dan audio yang saya rekam menggunakan mikrofon dan webcam built-in atau internal dari Asus VivoBook ini. Teman-teman bisa menilainya kualitas videonya seperti apa dan kualitas audionya seperti apa. Bagi saya ini udah cukup banget buat ya sekedar untuk video conference, Zoom atau Gimet dan sejenisnya, itu udah cukup banget kualitas kayak gini. Dan informasi tambahan ini, untuk fitur AI noise cancellingnya saya coba ke mode off gitu, artinya saya disable untuk AI-nya. Kita coba compare, bandingkan dengan kalau saya menaktifkan fitur AI noise cancellingnya. Oke, ini saya coba ubah ke fitur atau ke mode basic reception, dan ya kualitas audionya seperti ini. Saya coba lagi ke mode multi presenter, dan ya teman-teman tadi bisa dengar kalau nggak salah ya, untuk mode single presenternya ini dia audionya tuh nggak masuk, itu nggak tahu kenapa, mungkin AI-nya mendetek suara saya ini sebagai noise gitu ya kan. Ya, jadi yang bisa kita gunakan modenya multi presenter, kemudian basic reception. Oke, teman-teman coba-coba aja sendiri gitu, sesuai dengan selera. Tapi saya lebih suka kalau misalkan noise cancellingnya ini di off kan gitu, karakteristik audionya jadi lebih apa bahasanya, kayak lebih renyah gitu audionya, dibandingkan kalau saya mengaktifkan AI noise cancellingnya. Kalau misalkan masih di dalam ruangan kayak sekarang saya saat ini, nggak ada noise kendaraan, orang berbicara gitu, mungkin untuk mendisable atau mengoffkan fitur AI noise cancellingnya ini masih oke. Tetapi kalau misalkan teman-teman berada di luar gitu, misalkan teman-teman coba video conference lagi di cafe atau di warkop ataupun di mana itu, ya lebih disarankan teman-teman mengaktifkan fitur AI noise cancellingnya. Oke, cukup sekian video dari saya mengenai laptop Asus VivoBook S14 OLED ini. Saya mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam penyampaian informasi, kata-kata yang mungkin tidak pantas dan lain-lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.